Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa azim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi jahin nabi wa sahbi wa ali, amma ba'd. Hadratul Mukarramun, para habaib yang sama-sama kita muliakan serta kita cintai, yang hadir di tengah-tengah kita, wabil khusus Al-Mukarram wal Muhtaramun Al-Habib Zain bin Hamzah Al-Habsi dan Al-Habib Qasim bin Agil Al-Gab, dan para habaib yang lainnya tidak bisa ulun sebutkan, dan para syaraib dan syarifah, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ulun kepada pian, dan insyaallah tidak mengurangi keberkahan majlis kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan berkat para habaib hadir di tengah-tengah kita, mudah-mudahan kita mendapat nadrah daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Dan para guru-guru kita yang hadir pada malam ini yang tidak bisa ulun sebutkan, tapi insyaallah tidak mengurangi rasa hormat ulun, cinta ulun kepada pian. Mudah-mudahan kita doakan para habaib kita, guru-guru kita yang selalu membimbing kita ke jalan Allah, dan semoga beliau sehat walafiat, panjang umur, disehatkan badannya, diangkat segala penyakit-penyakitnya maupun penyakit zahir dan batin, dan semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Allah mudahkan segala urusannya maupun urusan dunianya dan ukhrawinya, dan mudah-mudahan apa yang beliau hajatkan mudah-mudahan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan para hadirin hadirat jamaah Maulid Sintuk Durar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di malam yang mulia ini kita marilah sama-sama selalu memanjatkan rasa puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat limpahan anugerah rahmat, hidayah serta inayah kepada kita, sehingga kita alhamdulillah dapat meluangkan waktu kita untuk dapat hadir di tempat ini untuk semata-mata mengharap rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa orang tua kita, keluarga kita, dan guru-guru kita maupun orang yang kita cintai serta mereka yang telah mendahului kita. Semoga kita doakan juga di sana, semoga mendapat ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dijadikan kuburannya satu taman daripada taman syurganya Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kehadiran junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga atas para kerabat, sahabat dan dzurriyyah-dzurriyyahnya sampai hari kiamat. Mudah-mudahan dengan berkat kita tadi mentakzimkan Rasulullah, mengagungkan Rasulullah, dan membesarkan Rasulullah dengan niat hati kita yang tulus, bersolawat kepada Nabi. Mudah-mudahan ini insyaallah majlis yang akan membawa kita ke dalam surganya Allah, dan akan mendapat syafaat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sedikit kita menyempurnakan majlis pada malam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama mendapat keberkahan. Mudah-mudahan apa yang bisa ulun sampaikan bisa bermanfaat bagi ulun pribadi dan bagi pian beratan. Amin ya rabbal alamin. Ini kemarin sudah kita bahas tentang apa-apa saja yang disunnahkan bagi orang yang berwudu. Sebagaimana salah satunya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu man tawaddu'a fa ahsanal wudu'a summa rafa basarahu ila sama summa qala asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Futiyat lahu samaniyatu abwabil jannah yadkhulu min ayyiha sya'a. Ini kata Nabi dalam hadis, barang siapa yang menyempurnakan wudu. Menyempurnakan wudu ini dari rukunnya
dan mengamalkan dari apa-apa yang disunnahkan wudunya tadi. Bujur-bujur memperhatikan dalam keadaan khusyuk berwudunya, dalam keadaan sunnah-sunnahnya diperhatikan wudu tersebut. Lalu tiba-tiba dia mengangkat setelah berwudu tadi, sempurna sudah, yang wajibnya dikerjakan, yang rukunnya, yang sunnah-sunnahnya sudah disebutkan semalam. Lalu setelah dia berwudu, dia menghadap kiblat. Tiba-tiba dia berdoa. Berdoa ini mengangkat kepalanya ke atas. Nah beda, kalau kita kan mesti doa tunduk. Mengangkat kepalanya ke atas ke langit, membaca asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Tambahannya ada itulah. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Maka kata Nabi, inya kena masuk ke dalam surga pintu mana yang masuki. Jadi kita kalau membaca doa itulah baca, makanya diperhatikan, ini sangat luar biasa. Fadilat amaliyah dalam wudu ini jangan dianggap enteng, karena besar pahalanya di situ apabila kita memperhatikan tentang masalah daripada ibadah daripada wudu. Jadi bukan hanya sembahyang ini aja kita dianjurkan khusyuk, tetapi wudu pun kita sangat dianjurkan dalam keadaan khusyuk. Makanya kita berpandir itu hukumnya makruh, tidak boleh berpandir dalam keadaan berwudu. Biar kayak apapun kawan jangan diheraninya hingga kita berwudu, jangan diherani karena makruh, mengurangi daripada pahala sunnah kita. Kita sudah memperhatikan sunnah-sunnahnya, berdoa, tapi gara-gara sebab kita berbicara tadi hilang, kurang pahala daripada pahala wudu tadi. Nah kalau bisa dalam keadaan khusyuk. Jadi mungkin kita paham, kawan juga jangan berpandir, nang dihiga juga jangan menjawab. Gitu lah. Nah apabila mengamalkan dengan doa tadi dibaca, maka inya akan kelak masuk ke dalam surga pintu bebas yang mana. Nang 8 tuh pintu apa? Ya bebas. Jannatul Firdaus, Jannatul Naim. 8 pintu tuh, pilih pian masuknya tadi kemana. Yalah. Nah, ini keutamaan daripada orang yang membaca daripada setelah wudu tadi. Dan dianjurkan lagi ditambah baca surah Inna anzalna fi lailatul qadar. Jadi setelah baca doa, setelah selesai sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa alihi wasallam, baca inna bismillahirrahmanirrahim inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr sampai habis dibaca. Nah itu sunnah setelah daripada doa, habis daripada orang yang berwudu. Dan Rasulullah SAW juga bersabda, siapa yang berwudu kemudian setelah selesai ia mengucapkan subhanakallah bihamdika inni atubu ilaik. Nah, riwayat mengatakan lagi, macam-macam hadis nih. Maha suci engkau ya Allah, dengan memuji engkau aku pun bertaubat kepada engkau. Niscaya akan dicatat di dalam kertas, kemudian ditempatkan pada sebuah cap stempel sehingga tidak akan rusak sampai hari kiamat. Jadi termasuk orang-orang yang terpilih, orang-orang yang dimuliakan oleh Allah, di satu kertas ditempel. Nah mungkin dicapnya tuh di pintu surga kah atau di Lauhil Mahfuz kah. Ini orang yang termasuk orang yang mendapat rahmat Allah, orang yang membaca tadi doa setelah daripada doa wudu. Jadi mungkin kata apa, asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas shalihin. Baca surah Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Rasulullah SAW juga bersabda, anna man qara inna anzalna fi isri wudhuhi marratan wahidatan kana minas siddiqin wa man qara'aha marratain kutiba fi diwani syuhada wa man qara'a salasan husyira mal anbiya. Nah, punya anak ditambahi lagi, baca sekali fadilatnya ini, baca 2 kali fadilatnya ini, baca 3 kali fadilatnya ini. Sekali sudah berwudu maka dicatat sebagai orang yang siddiq. Nah dicatat orang yang siddiqin, tinggi pangkatnya itu. Siapa yang membaca 2 kali maka dicatat dalam kitab catatan para syuhada. Orang yang syuhada, orang yang mati syahid, sudah jaminan surga dari Allah. Dan siapa membaca 3 kali maka ia dihalau bersama dengan para nabi. Nah pilih aja pian lah. Dia membacakan masbuk. Misalnya kita nih orang ajan si tujuan mengambil air wudu, yalah kalau bisa sebelum ajan berwudu sudah mempersiapkan. Setelah ajan selesai
sholat sunnah, jangan rata-rata komat situ jauh mengambil wudhu, ketinggalan banyak sunnah-sunnahnya kita, nah ini rugi lah. Jadi mengatakan dua yang malaikat itu sangat iri lawan kita, pahala tadi iri dengan umat Nabi Muhammad, asbagal wudhu bisa barat wa takbiratul ula ma'al imam. Ini dua orang yang menyempurnakan wudhu, di dalam wudhunya sunnah-sunnahnya dengan selesainya berdoa, itu malaikat iri lawan kita. Kalau bisa wahai umat Nabi Muhammad jangan ikam gawe, kami aja yang menggawe tadi. Tahu malaikat nih pahalanya ganal. Yang kedua, besertaan takbir bersama imam. Nah, itu dua nih nih, pen catat nih, perhatikan, jangan dianggap enteng. Nah, itu sir rahasia orang yang berjamaah itu di takbirnya bersama imam. Bukan sempurna umat imam parakat 4 juga kada masbuk, yang penting kada masbuk. Nah, justru anak menyempurnakan pahala sempurna jamaah itu disertai dengan bersertaan takbirnya bersama imam. Nah, itu tadi. Nah, itu salah satu daripada doa-doa yang dianjurkan kita setelah berwudu. Catatan, wajib hanya membatasi fardu wudu karena waktu sempit atau untuk mendapati seluruh sholat di dalam waktunya. Mendapati sholat berjamaah lebih utama daripada melaksanakan masing-masing 3 kali, dan seluruh sunnah wudu selain menggosok anggota wudu selama tidak diharapkan lagi jamaah sholat yang lain. Nah, jadi kalau seandainya sudah pindah masbuk, takut ketinggalan rakaat, artinya seadanya aja berwudu tadi itu lebih utamakan daripada sembahyang berjamaah tadi. Jangan sampai kita masbuk, seandainya nih kita nih terlambat pian menyempurnakan wudu dari awal sunnah tuh, anggaplah pian habisnya 10 menit wudu tadi, 5 menit gula, apalagi was-wasnya bisa 10 menit. Nah, apabila menghabiskan waktu 5 menit sampai 10 menit, ini pantangan ketinggalan rakaat. Nah, lebih baik seadanya aja, yang penting memperdapati pahala berjamaah itu lebih utama. Makanya harus mempersiapkan kita berwudu ini sebelum orang ajan. Itu ada jeda, ada selah. Nah, itu daripada sunnah-sunnah daripada kita berwudu. Pasal hal-hal yang bersifat makruh. Ini apa saja yang kita dimakruhkan di dalam berwudu? Yang pertama, berlebih-lebihan dalam menggunakan air. Makruh lah. Jadi kada boleh, walaupun pian bisi tandon 10 di rumah, atau sidin bisi PDAM, atau umpamanya rumah parak sungai gurui atau laut, tetap kita itu dimakruhkan terlalu berlebihan mengambil banyu tadi. Ada boleh, makruh jadinya. Mentang-mentang di sungai, di batang wudu, nah 10 kali, 20 kali membasuh muha tadi, tetap hukumnya makruh. Padahal kada kurang banyunya tadi, yalah, karena banyunya di situ aja juga, atau bisi kolam, tetap hukumnya makruh, kada boleh. Karena innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Bukan dilihat bendanya tadi, tetapi sifatnya orang yang mubadzir itu kada boleh berlebih-lebihan. Mau kada terpakai, jangan. Dibariakan aja. Iya, padahal banyak dihisap aja karena di hari kiamat memberatakan. Banyak tuh biasanya orang-orang tuh kan di gudang, bisi barang-barang yang antik-antik kalau terpakai atau apa aja, bariakan aja sudah. Yalah, jadi amal kita, yalah. Jangan ditahan-tahan buat apa? Ditakuni. Sebilah jarum aja ditakuni itu sampai berapa puluh tahun, sebilah jarum aja, apalagi sampai nang banyak bisi harta kita. Jadi mau yang terpakai itu dibariakan. Baju kan dibariakan aja, mau terpakai. Apa aja benda yang penting bermanfaat. Lah, kita nih ada bisi benda nih lah, benda nang kada terpakai, tiba-tiba ada melihat orangnya tadi, inya berhajat bujur dengan barang nang kita kada pakai tadi, itu jadi haram kita simpan. Lebih bariakan. Umpama tadi nang kada terpakai tapi nya. Iya, duit bang. Ya, itu minim disedekahkan aja. Nah, itulah. Nah, itu kalau boleh. Jadi kita berwudu tuh sekedar punya 3 kali sudah sunnah Nabi. Jangan dilabih lagi, jangan dikurangi. Apabila mau banyak kurang daripada 3 kali, tapi kita kurang yakin, artinya takut kada basah. Nah, kada basah. Benar kada basah, wajib menambahi 4 kali. Nah, 4 kali sudah sempurna. Maka disunnahkan tambah sekali, jadi 5 kali disunnahkan
Janjir. Ahlan wa sahlan marhaban bihidurikum ya Habib Hamzah. Masyaallah. Sini Bib, ini Bib. Nah, Bib, ambil berkahnya Bib. Nah itulah, nah itu aja mungkin sedikit tadi dari ulun. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Ini kita ambilkan berkah Sidin. Alhamdulillah beliau nih dari Tarim untuk ilmu. Kita ngambil apuahnya, ngambil keberkahan beliau dan doanya. Mudah-mudahan nanti beliau menyampaikan, insya Allah kita bisa mengamalkannya. Tolong dimintakan nasihatnya Bib. Kami butuh nasihat Bib. Walaupun sepatah dua kata. Fa'alaihi falyatafaddal masykura. Allahumma sholli ala Muhammad.